Warga Pulau Mas, Jakarta Timur, dihebohkan dengan pembunuhan yang menewaskan sebuah keluarga, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2016. Dalam aksinya, pelaku memasukkan 11 korban yang ada di rumah tersebut ke dalam kamar mandi berukuran 1,5 meter. Adalah Sheila Putri yang melaporkan kejadian tersebut ke pos polisi Kayu Putih. Menurut keterangan Sheila, datang ke rumah itu sekitar pukul 9.25. Ia yang curiga dengan kondisi rumah langsung melaporkannya ke polisi. Belum diketahui tujuan Sheila dan keterkaitannya dengan penghuni rumah. Setelah curiga telah terjadi perampokan, dia segera melaporkan hal itu ke Pospol Kayu Putih. Saat petugas membuka kamar mandi, ternyata 6 orang sudah dalam kondisi meninggal dan 5 orang masih hidup dan kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada dini hari tadi dan menewaskan 6 orang anggota keluarga di rumah nomor 7A. Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Semua korban dimasukkan dalam satu kamar mandi ukuran 1,5 meter x 1,5 meter dan posisi terkunci dari luar. Dan para korban meninggal diduga akibat kehabisan oksigen, kata Argo dalam keterangan tertulis di dalam kamar mandi itu. 5 orang penghuni rumah ditemukan sudah meninggal, sementara 5 lainnya dalam keadaan kritis. Dari pendataan sementara, mereka yang meninggal yakni Dodi Triyono 59 tahun, Diona Arika 16 tahun, Dianita Gema 9 tahun, Amel yang merupakan teman anak korban, Yanto dan Tasrok yang merupakan sopir keluarga, Zanet Kalila 13 yang berusia 13 tahun, ditemukan masih hidup bersama Emi Santi 22 tahun, dan Fitriani serta Windy yang merupakan pembantu rumah tangga. Polisi saat ini masih mengolah tempat kejadian perkara. Kerahkan anjing pelacak milik kepolisian diterjunkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan di sebuah rumah mewah nomor 7A, Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari rumah tersebut ditemukan 6 orang tewas. Komplotan itu sengaja menumpuk 11 orang di dalam sebuah kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter. 5 diantaranya dalam kondisi meninggal. 1 lainnya meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Lutfi yang turut mengevakuasi korban menuturkan betapa menyeramkannya pemandangan yang ia saksikan saat pintu kamar mandi berhasil dibuka. Orang-orang ditumpuk sudah kayak barang saja. Sebagian tergencet dan meninggal. Darah bercucuran di lantai kamar mandi. Jelasnya ditemui di lokasi. 1 orang korban, Diona Arika, bahkan sudah tidak berpakaian lengkap dan dalam kondisi meninggal. Saya tutup badannya pakai keset karena saat itu saya tidak menemukan apa-apa. Jelasnya, sungguh sangat kejam apa yang dilakukan para penjahat itu. Saya ngilu melihatnya, imbuh Lutfi. Sedangkan 5 orang yang ditemukan dalam keadaan hidup adalah Emi 41 tahun, Zanet Lila Azaria 13 tahun, Santi 22 tahun, Fitriani 23 tahun dan Windy 23 tahun dan posisi terkunci dari luar dan para korban meninggal diduga akibat kehabisan oksigen, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kata Argo, tidak ditemukan barang berharga milik korban yang hilang. Semua barang di rumah mewah milik Dodi Triyono masih di tempatnya untuk hasil olah TKP. Sementara tidak ditemukan barang yang hilang, masih ada di tempat barang-barang yang ada, kata dia. Kendati demikian, polisi belum mau menyimpulkan motif pembunuhan tersebut. Jadi penyidik masih mencari melidik untuk motif yang belum ditemukan, ujar Argo. Ini masih pembunuhan ya, karena perampokan bukan karena tidak ada barang yang hilang.
Tapi ada korban dan ada penyekapan ya. Ketika ditanya berapa pelaku yang bisa melakukan aksi sesadis itu dengan korban 11 orang, Argo belum dapat menjelaskan. Dodi merupakan arsitek yang memimpin proyek pembangunan di Senayan, Jakarta Selatan. Namun, Dwi enggan merinci mengenai proyek apa yang sedang digarap Dodi, pemimpin proyek di Senayan. Tapi izinnya belum keluar. Tender sudah dimenangkan perusahaan, kata Dewi. Kasubdit Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F. Kurniawan mengatakan peristiwa terjadi pada Senin sore. Saat itu Yanto hendak keluar dengan membawa mobil. Dari keterangan pembantu yang selamat, Yanto itu baru ngeluarin mobil, baru buka pagar, kemudian datang pelaku. Hendy melanjutkan, menurut keterangan pembantu, pelaku diperkirakan berjumlah 3 orang. 2 pelaku yang membawa senjata api sempat menodong Yanto. Keterangan pembantu, ada 2 yang menodong korban pakai pistol dan 1 lagi bawa golok. Imbu Hendy, polisi masih menyelidiki para pelaku tersebut. Sementara polisi juga masih mengecek CCTV yang ada di lokasi. Mantan istri dari pemilik rumah yang menjadi korban pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur, Almianda Sapira, mendatangi RS Kartika, Pulau Mas, Jakarta Timur. Almianda datang untuk menjenguk para korban yang masih dirawat di rumah sakit tersebut. Almianda tiba pukul 16 waktu Indonesia Barat di RS Kartika dan disambut oleh beberapa tetangga yang berada di lokasi. Almianda juga terlihat menyapa beberapa tetangga. Almianda meminta kepada kerabat dan tetangga yang berada di lokasi untuk memaafkan Dodi Triyono apabila memiliki kesalahan semasa hidupnya. Maafin Bapak kalau ada salah. Maafin Bapak ya kalau ada salah, kata Almianda sesaat sebelum masuk ke dalam RS Kartika, Jakarta Timur. Dia mengaku memiliki firasat sebelum peristiwa itu terjadi. Dia juga meminta doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Terakhir anak saya bilang, "Mama I love you, kangen, doakan ya teman-teman," ujarnya. Almianda sendiri merupakan mantan istri kedua dari Dodi Triyono.